Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 4, penghematan energi, pembelajaran 3. Coba kalian lihat kipas ini. Nah, hari ini Udin dan teman-teman akan membuat kipas. Kipas dibuat dari karton bekas. Udin dan teman-teman memanfaatkan karton bekas untuk membuat karyanya. Kipas dari karton bekas tidak memerlukan listrik. Udin dan teman-teman latihan berhemat listrik dan kertas. Berhemat listrik artinya menghemat energi. Nah, di sini ada beberapa bahan-bahannya. Yang pertama, karton bekas, pita, gunting, lem, stik, lalu pembolong kertas. Nah, silahkan kalian siapkan bahan-bahannya. Setelah itu, langkah yang pertama, buatlah cetakan kipas karton sebanyak 2 buah. Buatlah dengan ukuran yang sama panjang. Setelah itu lubangi seluruh pinggiran karton. Nah, di sini kalian bisa melubanginya dengan gunting atau mungkin dengan alat pelubang kertas. Setelah itu, tempelkan pegangan kertas pada salah satu permukaan karton. Nah, seperti ini. Yang terakhir, tempelkan satu karton lainnya dengan cara dijahit. Gunakan tali rafia atau pita. Nah, namun kadang ketika sudah ditempelkan dengan lem itu sudah cukup ya, tidak perlu dijahit menurut saya. Tapi kembali lagi kepada kreasi kalian. Sesuka kalian, kalian buat sesuka kalian, semenarik mungkin. Nah, nantinya jadi seperti ini. Selamat mencoba. Ayo berlatih. Nah, ini kotak pada halaman 171 yang bawah. Kipas Udin. Nah, luas kipas Udin. Di sini saya ingin memperjelas kembali bahwa luas itu semua yang ada di dalam ya. Ketika keliling itu pinggirnya saja. Nah, tepi-tepinya saja ini namanya keliling. Ketika semua ini namanya luas. Nah, maka ketika kita disuruh untuk mencari luas kipas Udin, kita menghitung kotak-kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ada 22 kotak. Jadi, luas kipas Udin adalah 22 persegi satuan. Nah, kalian jangan terkecoh ya, teman-teman. Di situ ada Udin dan Edo. Oke, ini Udin, sekarang Edo. Nah, mari kita hitung lagi kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 kotak ya. Jadi Edo 14 persegi satuan. Lalu pada halaman 172. Ini Benny. Berapa luas kipas Benny? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya. 11 persegi satuan. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Lalu buatlah ukuran kipas yang sama seperti Edo namun bentuknya berbeda. Nah, tadi Edo kan ada 14, luasnya ada 14 ya. Nah, kita akan membuat kotak-kotak sebanyak 14, namun bentuknya berbeda. Misalnya, kalian bisa bentuk seperti ini. Kak, saya mau buat di sisi yang sebelah kanan sini. Iya, nggak apa-apa. Yang penting jangan sama ya. Jangan sama seperti pada gambar halaman 171. Lalu
Milik Udin, tadi milik Udin ada 22 luasnya atau 22 kotak. Nah, kita bisa membuat kotaknya seperti ini. Berbeda kan? Nah, seperti inilah cara pengerjaannya. Kalian bisa hitung sendiri, di sini ada 22 ya, yang saya warna ini. Setelah itu, nah, barang bekas yang dimanfaatkan menjadi benda lain termasuk sikap berhemat. Air yang digunakan secukupnya termasuk menghemat energi. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini ada gambar warga yang sedang mengantri air bersih dari pemerintah. Nah, di tempat kalian pernahkah ada kejadian seperti ini? Kekurangan air bersih? Kalau di tempat saya tidak, karena di tempat saya itu pedesaan ya. Jadi sumber airnya masih banyak. Dan warganya pun cukup memperhatikan masalah kebersihan airnya, penghematan airnya. Lalu, apa yang sedang mereka lakukan? Nah, mereka sedang mengantri air bersih bantuan dari pemerintah. Mengapa mereka melakukannya? Karena di rumah mereka tidak tersedia air bersih. Di mana kejadiannya? Nah, pada foto tadi, pada gambar tadi tidak dituliskan di desa mana ya. Jadi kita tulis di daerah yang mengalami kekeringan atau daerah yang sumber airnya tercemar. Setelah itu, apa saranmu untuk orang-orang tersebut? Saran. Nah, saran adalah anjuran. Biasanya saran itu diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Di sini saya awali dengan kata sebaiknya. Sebaiknya warga melakukan gerakan menghemat air sehingga pada musim kemarau tidak kekurangan air bersih. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih? Agar tidak terjadi antrian air, warga sebaiknya menjaga lingkungan dengan cara menanam banyak pohon. Sebenarnya pohon itu memiliki manfaat yang banyak sekali teman-teman. Yang pertama itu untuk udara agar sejuk. Yang kedua menahan ketika ada hujan yang deras tidak terjadi kelongsoran. Nah, masih banyak sekali manfaat dari pohon. Lalu, ceritakan air yang biasa kamu temukan. Ceritakan tentang cara menghemat air yang dapat kamu lakukan. Nah, di sini kita disuruh untuk menjawab atau membuat cerita sesuai dengan jawaban kita tadi. Jawaban 1 sampai nomor 5. Nah, di sini saya buat desanya Desa Maju Jaya ya. Desa Maju Jaya. Warga masyarakat Desa Maju Jaya mengantri air bersih bantuan dari pemerintah. Pada musim kemarau, desa mereka mengalami kekurangan air bersih. Sebaiknya warga melakukan gerakan menghemat air sehingga pada musim kemarau tidak kekurangan air bersih. Nah, seperti itu cerita dari saya. Mungkin ketika teman-teman punya cerita yang lain juga tidak apa-apa, silahkan kalian tuangkan ya. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama, menulis cerita tentang berhemat air. Yang kedua, membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Yang terakhir, menghitung luas persegi satuan. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah penulisan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.